Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Meskipun saat proses pengesahan berkas di DPR RI ini menimbulkan pro dan kontra, yakni antara anggota dewan yang cuma taunya makan uang rakyat tapi nggak peduli dengan rakyat versus wakil rakyat yang memang mengerti keinginan rakyat. Akhirnya Kevin Dick disetujui untuk diambil sumpah. Dick sendiri akan disumpah 7 November 2024 di Denmark. Lalu apakah Dick bisa tampil nih lawan Jepang? Harapannya sih gitu, tapi itu tergantung Erick Thohirnya ya. Apakah masih ada duit atau enggak nih? Sebab ya buat ngelobi FIFA kan memang butuh duit. Kalau dugaan kami sih ya paling lambat ya paling cepat mungkin menurut kami ya, Kevin Dick ini baru bisa main lawan Arab Saudi lo ya. Tersisa Jairo Ridwell, Mauro Gilstra, yang prosesnya dua pemain ini belum salaman juga sih sama Erick Thohir. Jadi ya kami belum tahu nih dua orang ini bisa apa enggak nih. Yang namanya belum salaman, Erick Thohir juga belum bisa bilang kan. Begitu juga dengan Ian Madsen, Ole Romeni, Sidney Van Hooijdonk, Miliano Jonathan, Ilyas Alhab, Delano Ladan, dan lain-lain. Ini berkasnya kabarnya sih mulai dikumpulin nih di Kemenpora. Ya kita tunggu aja. Tunggu salaman dulu sama Erick Thohir. Apa artinya? Nampaknya PSSI emang nggak peduli ya dengan ocehan wakil rakyat yang memang nggak pro sama rakyat. Ya iyalah, wong Presiden Prabowo aja udah bilang kalau perlu kita ambil pemain-pemain kelahiran kita di luar negeri, berapapun jumlahnya. Yang penting merah putih berkibar di Piala Dunia. Nah tuh dengar, Presiden aja pengen Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya masa kalah sama tikus-tikus dewan sih? Masih dari Timnas Indonesia, seperti biasa, tiap dipanggil ke Timnas, duo Sayuri pasti cedera ya. Aneh nggak sih, kok bisa kebetulan gitu ya? Nggak juga sih, sejak pindah ke Maluku United doang kayaknya. Sebab kemarin-kemarin waktu di PSM Makassar, kalaupun ada yang cedera, paling ya salah satunya aja, nggak dua-duanya sekaligus. Tapi kenapa ya ketika mereka pindah ke Maluku United, kalau cedera pasti dua-duanya mulu yang cedera. Ada yang bisa jitak, jitak, jelasin nggak maksudnya? Oke, masih berhubungan dengan Timnas Indonesia. Ini kemarin kan ada Asnawi dan Dimas Derajat nih yang bersitegang saat Persib lawan Pot FC. Itu rame kan? Nah sekarang ada lagi nih, Ramadan Sananta sama Hoki Caraka yang adu mulut di Liga. Waduh, kenapa tuh bang? Kronologinya dong bang. Kronologi lagi ya, mainnya ketehe lah kronologinya. Kan yang main Persis Solo lawan PSS Sleman. Kok nanya kronologi ke saya sih? Ya nanyanya sama Sananta dan Hoki lah. Kami yang mana tahu kalau dua orang ini nggak ngomong. Kita nanya dulu ya sama Sananta sama Hoki. Tapi nggak usah serius itu juga kali. Ini udah biasa cuy. Jangankan Sananta sama Hoki, wong saya aja ya sama almarhum bapak saya dulu ya masih sering ribut kalau di lapangan meskipun sama-sama striker. Kenapa demikian? Ya karena di lapangan itu adrenalin naik cuy. Jadi udah nggak kelihatan lagi yang mana lawan yang mana kawan. Tapi kalian gak usah heboh juga, gak usah terlalu lebay juga. Netizen mah biasa aja kalau ngeliat yang beginian mah. Abis main juga palingan mereka cengar-cengir lagi, ngopi bareng lagi. Makanya main bola sono. Jangan kayak orang tua tadi tuh, ngakunya wakil rakyat, malah nyusahin rakyat. Ya enggak? Kalau mereka mau ngomentarin bola, minimal belajar sepak bola dulu lah. Belajar sejarah sepak bola dulu lah. Belajar ilmu sepak bola dulu lah. Lanjut ya. Nah, ini nih video nih. Lihat ya video ini. Ini kan prosesnya atau kejadiannya hampir sama nih dengan yang terjadi di laga Borneo FC lawan Dewa United kemarin. Pemain Borneo FC menyeleding Mesidoro dan waktu itu ya malah Mesidoro yang kena kartu merah karena memang nggak sengaja kena kakinya pemain Borneo FC. Harusnya kejadian di video ini tuh jadi contoh wasit yang kemarin tuh Borneo lawan Dewa. Yang nyeleding siapa? Yang kena kartu merah siapa? Karena kan aturannya yang nyeleding yang kena kartu. Tapi kan beda cerita bang, beda kronologi. Di sini pemain Persik Kediri ini kakinya kena pemain
PSM Makassar. Lah apa bedanya dengan Mesidoro? Coba kemarin kalau Mesidoro nggak ngeloncat, apa nggak kena tuh kaki Mesidoro? Makanya lu pikir gampang ngeloncat ngehindarin tacklingan begitu? Nggak gampang lu. Makanya kalau kena kaki pas dia ngeloncat itu wajar daripada kena slidingan. Ayo gimana? Simpelnya gini aja deh. Kemarin pemain Borneo FC nyeleding Mesidoro. Itu kalau Mesidoro nggak ngeloncat misalnya. Kejadiannya kan sama nih dengan pemain PSM, pasti kena tackle juga kan. Nah, lantaran kemarin posisinya 50-50 antara Mesidoro dengan Pak Pahan, akhirnya daripada kaki Mesidoro kena slidingan, loncat, ternyata loncatannya nggak nyampe, malah kena kakinya pemain Borneo FC. Harusnya yang direview itunya sama wasitnya gitu loh. Lanjut ya, kita akan coba mengomentari soal kemarin ada yang minta kami mengomentari soal striker mudanya Borneo FC Leo Gaucho yang kabarnya berminat untuk atau tertarik untuk membela timnas Indonesia. Hal ini diucapkan Leo ini di podcastnya Transfermarkt ID ya. Buat kami, pendapat kami ya tetap sama. Ini sangat sulit sebab jangankan Leo Gaucho yang gak ada darah Indonesianya, wong yang ada darah Indonesianya aja dibikin ribet kayak gini kok. Lagi pula kalau Leo Gaucho, David da Silva atau Bruno Moreira dinaturalisasi oleh PSSI, nantinya Erick Thohir ini akan malu. Sebab Erick Thohir kan udah pernah bilang selama dirinya jadi ketum PSSI dan Sintayong yang jadi pelatih timnas, yang dinaturalisasi itu cuma yang punya darah Indonesia saja. Ya kalau Bruno Moreira, Leo Gaucho, dan David da Silva mau jadi WNI sih silahkan saja, tapi bukan lewat jalur PSSI lo ya. Dan untuk Leo Gaucho ya memang harus tunggu 5 tahun lagi kalau mau jadi WNI. Karena gini loh ya, kalau tiba-tiba PSSI menaturalisasi Leo Gaucho, Bruno Moreira, dan David da Silva, ini akan menimbulkan gejolak, di mana ini akan kembali ke zaman dulu, alias ya kembali ke zaman yang prasejarah kita lah. Kalau ternyata PSSI mengambil pemain naturalisasi ini pemain asing, pada ujung-ujungnya apa? Para klub ini akan kembali ribut juga, akan kembali rebutan. Mereka akan berlomba-lomba mendatangkan pemain asing untuk dinaturalisasi, padahal itu bukan buat timnas tapi buat mengurangi slot pemain asing mereka. Nah inilah yang nggak dimau oleh Erick Thohir. Ya masa sih kejadian yang lalu akan terulang lagi di eranya Erick Thohir gitu loh. Kalau soal skill sih kami nggak terlalu banyak mengomentari ya soal Leo Gaucho. Silahkan nilai sendiri aja soal Leo Gaucho masih layak atau tidak nih dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Lanjut ini dari Persib, ada sebuah perdebatan yang terjadi di tengah kelompok netizen supporter Indonesia, yakni soal bek kiri Persib, Edo Febriansah yang dibandingkan dengan bek kiri timnas milik Suwon FC Pratama Arhan. Banyak yang menilai statistik Edo Febriansah ini lebih mentereng dibandingkan Pratama Arhan, dan katanya sih Edo ini lebih layak masuk ke timnas dibandingkan Arhan. Arhan sendiri sejauh ini baru tampil 2 kali di Liga Korea dan tak mencetak gol satupun ya. Sementara Edo di Persib itu udah tampil 13 kali, cetak 1 gol dan mencetak menit itu 1069 menit. Oke, ini perbandingannya antara Edo dan Pratama Arhan. Ini versi kami loh ya. Pratama Arhan itu kalau pendapat kami pribadi ya, keunggulan utamanya tentu saja adalah lemparan jauh yang sangat tajam. Mental Arhan ini sangat kuat, staminanya pun prima. Dan Arhan ini tipikal pemain yang gak gampang menyerah. Kalau soal skill ya 11-12 lah dengan Edo Febriansah. Tapi kekurangan Arhan kalau menurut kami ya ada di sisi pertahanan. Yang kurang kalau pertahanan Arhan ya. Crossing Arhan pun gak terlalu bagus juga. Tapi kalau soal power shoot ya lumayan kenceng juga, dan harus kita tahu juga dia ini adalah anak kesayangan Sintayong di timnas. Sementara Edo Febriansah, keunggulan Edo kalau menurut kami pribadi ya, speed atau larinya Edo ini lebih kencang dibandingkan Pratama Arhan. Crossing Edo pun jauh lebih akurat dibanding Arhan. Defense atau bertahannya pun sedikit lebih baik dibandingkan Arhan. Dan sisi serang Edo justru memang lebih bagus ya dibanding Arhan. Soal shot power ya 11-12 lah dengan Pratama Arhan.
Tapi kekurangan Edo Febriansyah itu ada di stamina dan mental. Jadi buat kami ya, sama aja sih antara Edo dan Arhan ini sama-sama punya kekurangan, sama-sama punya kelebihan. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Lalu soal yang nanya, Bang, siapa pengganti Mailson 5 di Persib? Nah, ini dugaan kami ya. Buat kalian yang merasa pemuja Mailson 5, silahkan kalian bisa seneng nih. Soalnya, kemungkinan Persib ini nggak akan melepas Mailson 5. Alasannya simple, Persib lagi bokeh. Justru kabar yang kami dengar terakhir di sekitaran Persib itu katanya loh ya, kabarnya Persib nggak akan belanja di jendela transfer ini. Persib itu katanya sih duitnya ini mau fokus nih buat bikin training ground, yang kami pun nggak tahu nih training ground ini kapan dibangunnya. Jadi kalau untuk urusan jendela transfer atau bursa transfer, untuk saat ini kami no comment dulu ya. Sebab Boyan Hodak aja kemarin udah bilang duitnya dari mana buat beli pemain. Yang artinya Persib memang mungkin lagi nggak ada budget buat transfer ya. Kecuali kalau Persib ini ngejual pemain dulu, baru duitnya buat beli pemain mungkin baru bisa ya. Jadi udah kami jawab ya. Soal nanti siapa pengganti Mailson 5 kita tunggu aja. Soalnya sekarang pun kami masih riweuh nggak tahu nih. Dari Persebaya, ini juga ada yang nanya kemarin ke saya di DM ya. Bang, emang benar Persebaya mau datangkan striker baru? Bukan datangin striker baru, tapi nambah striker. Kalau datangin striker baru, berarti striker lama dibuang dong. Enggak. Jadi Persebaya memang ada indikasi. Kemarin kan Azrul Ananda, sebelumku bosnya Persebaya itu ketika mengunjungi Viking dan bonek Taiwan itu udah bilang kalau Persebaya itu akan dapatkan sponsor dari Taiwan dan juga dari Australia. Dan Azrul bilang di bursa transfer ini bulan Desember ini ya akan ada perombakan skuad. Tapi meskipun begitu Azrul ini nggak bilang pemain asing yang akan didatangkan itu per posisinya apa, apakah back atau penyerang atau posisi lain. Yang pasti akan ada pemain asing yang masuk yang baru. Nah, kami pun coba mencari tahu di sekitaran Persebaya. Yang lagi hangat di sekitaran Persebaya sih, kabarnya Persebaya memang akan mendatangkan 2 pemain asing baru. Yang satu berposisi sebagai back, yang satu berposisi sebagai striker. Nah, untuk yang berposisi sebagai back, kemungkinan besar, kemungkinan lo ya, ini tuh menjurusnya atau mengerucutnya pada nama Anderson Sales. Nah, kalau yang striker ini masih abu-abu. Sebab pihak kami ya, atau sumber kami di Persebaya pun nggak tahu, cuma bilang kayak gini nih sambil ketawa ya, Persebaya akan datangkan Mbappe katanya. Jadi ya silahkan tebak sendiri aja, siapa pemain yang bisa dibilang mirip Mbappe, apakah David da Silva atau Bruno Cattanhede. Kalau benar salah satu di antara Bruno Cattanhede atau David da Silva yang dipilih, ya ini buat kami Persebaya akan sangat mengerikan. Ada 2 Bruno di Persebaya, di sayap kiri dan kanan, dan menopang ujung tombak Ucok ditopang Rashid dan Rivera. Apa nggak mengerikan tuh jadinya Persebaya? Lalu bagaimana dengan Persija, Bang? Persija sejauh ini kami belum mendapatkan info apapun soal pemain baru ataupun pemain anyar ya. Sebab yang ada di Persija saat ini cuma banyak banget tuh politik kotor calon gubernur di Jakarta. Tentu saja yang jadi sasaran utama adalah salah satu paslon, yakni Ridwan Kamil, yang memang identik banget dengan Persib. Tuh, lihat sendiri, banyak banget ya banner atau spanduk yang seolah buat menjatuhkan atau menjegal RK. Meskipun Ketum Jackmania Diki Sumarno sangat menyayangkan dan mengecam aksi-aksi seperti ini, sebab ini itu akan mengotori sportivitas sepak bola dan akan cuma menimbulkan perpecahan di kalangan supporter. Ya iyalah, politik mah politik aja cuy, kagak usah bawa-bawa sepak bola. Lagian semua paslon juga cuma janji-janji doang kan, baru janji-janji doang kan. Kecuali udah ada paslon nih, dia nih belum jadi apa-apa nih tapi udah bikinin stadion buat Persija, udah bikinin TC buat Persija, udah ngasih duit ratusan M buat Persija buat beli pemain, itu baru ada kenyataan. Ya kalau cuma janji-janji doang mah aneh juga bisa keles. Kan yang penting aksi nyata, bukan janji semata.